تصويبة كادت أن تأتي بالمقدمة لكن الكرة بتضيع. لم نصل بعد إلى اسم أويارزابال، لم نتحدث بعد عن برناتشيا. يا كارلو أنشيلوتي اليوم هذا الرجل كارلو أنشيلوتي يخوض هذا اللقاء في غياب مجموعة من الأسماء التي يتقدمها بالتأكيد كيليان امبابي الذي لا Halo para pecinta sepak bola, siapkan popcorn dan duduk manis ya, karena duel panas di Real Arena telah menghadirkan sebuah cerita klasik antara serangan versus pertahanan. Kali ini bukan Jude Bellingham atau Vinicius Junior yang jadi pusat perhatian, melainkan sang preman lini belakang Real Madrid, Raul Asensio, yang sukses membuat Takefusa Kubo mati kutu sepanjang laga. Pertandingan sengit di semifinal Copa del Rey. Real Madrid menjalani laga berat di leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad pada Kamis 27 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai tamu di markas Sociedad, Los Blancos sukses mencuri kemenangan tipis 1-0 berkat gol anak ajaib mereka, Endrick, pada menit ke-19. Pemain muda Brazil itu menerima umpan di kotak penalti, mengontrol bola dengan baik dan melepaskan sundulan keras yang mengarah ke sudut gawang, mengalahkan kiper Alex Remiro. Gol ini menjadi pembuka yang penting bagi Los Blancos yang mulai mengendalikan permainan setelahnya. Namun kemenangan ini tidak hanya ditentukan oleh serangan Madrid, melainkan juga oleh performa lini belakang yang tampil solid, khususnya dari seorang Raul Asensio. Sejak awal pertandingan, Real Sociedad menampilkan permainan agresif. Mereka memanfaatkan kecepatan Takefusa Kubo untuk menekan dari sisi kanan lapangan. Kubo yang dikenal sebagai salah satu dribbler terbaik La Liga seharusnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Madrid. Tapi sayangnya bagi Kubo ada sosok yang siap menghadangnya dengan brutal namun tetap elegan, Raul Preman Asensio. كارلو أنشيلوتي يخوض هذا اللقاء في غياب مجموعة من الأسماء التي يتقدمها بالتأكيد كيليان امبابي الذي لا يتواجد حتى في دكة البدلاء. الكرة تصل مرة أخرى، حماس كبير في الدقائق الأولى لكن الكرة بترجع بتضيع. Carlo Ancelotti memang melakukan beberapa rotasi di laga ini. Arda Güler dan Endrick diberi kesempatan tampil sejak menit awal, sementara di sektor pertahanan Asensio diplot sebagai bek kanan. Tugasnya jelas, hentikan Kubo dengan segala cara. Dan tugas itu ia jalankan dengan sempurna. Sepanjang babak pertama, Kubo berulang kali mencoba menembus sisi kanan pertahanan Madrid, tapi Asensio tak memberi ruang sedikit pun. Pemain Jepang itu seperti sedang mencoba menembus tembok beton yang mustahil digeser. Setiap kali Kubo menggiring bola, Asensio langsung menempel ketat, menghalangi setiap pergerakan dengan fisik dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Tidak cukup hanya menjaga area, Asensio juga tampil agresif dalam duel 1 lawan 1. Pemain yang biasanya bisa menari-nari di atas lapangan justru dibuat tak berkutik oleh Asensio. Di sisi lain, Ancelotti hanya tersenyum puas melihat aksi anak asuhnya. Pria asal Italia itu tahu bahwa Sociedad mencoba mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Madrid, tapi Asensio membuktikan bahwa dirinya bukan pemain sembarangan. Setelah laga, Carlo Ancelotti memberikan komentar mengenai performa timnya. Bahkan Don Carlo seolah menemukan permata muda Real Madrid dalam laga itu. Menurut Ancelotti, Los Blancos menunjukkan permainan yang solid, terutama para pemain muda seperti Endrick dan Raul Asensio. Tim dalam kondisi yang sangat baik. Kami melakukan sedikit rotasi, tetapi kami tetap solid. Kami sangat kompak dan bertahan dengan baik di seluruh lapangan. Kami saling berlari untuk satu sama lain. Pada babak kedua, Ancelotti akhirnya menarik Asensio keluar dan memasukkan Lucas Vazquez. Pergantian ini bukan karena Asensio bermain buruk, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kebugaran tim. Namun, efek dari permainan disiplin Asensio tetap terasa hingga akhir laga. Kubo yang sudah kehilangan kepercayaan diri sejak babak pertama tetap gagal memberikan ancaman berarti meskipun Madrid melakukan pergantian pemain. Selain itu, ada alasan tersendiri mengapa Raul Asensio ditarik lebih awal. Selama babak pertama terdengar nyanyian "Asensio mati saja" dari tribun penonton.
Saya menarik keluar Asensio karena dua alasan. Dia terpengaruh oleh situasi ini dan sudah mendapat kartu kuning. Saya khawatir emosinya bisa mempengaruhi permainannya, kata Ancelotti. Menit-menit terakhir pertandingan diwarnai dengan tekanan tinggi dari Real Sociedad, tetapi mereka gagal menembus pertahanan Madrid. 4 menit waktu tambahan tidak cukup bagi Real Sociedad untuk menyamakan kedudukan, dan pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk Real Madrid. Kemenangan ini memberikan keunggulan tipis bagi Real Madrid menjelang leg kedua yang akan digelar di Santiago Bernabeu pada bulan April, di mana pemenang laga ini akan menghadapi pemenang antara Barcelona versus Atletico Madrid di final. Dengan kemenangan ini, Real Madrid memiliki modal berharga untuk menghadapi leg kedua di Santiago Bernabeu pada 2 April 2025 mendatang. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke final Copa del Rey. Laga ini membuktikan satu hal, Raul Asensio bukan hanya sekedar pelapis di skuad Madrid, tetapi juga pemain yang bisa diandalkan di momen-momen krusial. Dengan permainan lugas, disiplin, dan penuh determinasi, ia sukses mematikan salah satu winger paling berbahaya di La Liga. Jika ada satu hal yang bisa disimpulkan dari laga ini, maka itu adalah jangan pernah meremehkan seorang preman di lini belakang Madrid. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Asensio layak mendapatkan lebih banyak menit bermain? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi, bye-bye.